24 jam hari ini. Pengelola Museum Sriwijaya yang ada di Komplek Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya kembali mengatur alur cerita tata pameran. Tata ulang pameran dilakukan sebagai upaya penguatan bukti sejarah. Selain itu, museum juga direkomendasikan melibatkan teknologi agar bisa bertransisi menjadi museum virtual. Sejumlah pemangku kepentingan terlihat serius membahas cerita Kerajaan Sriwijaya di Museum Sriwijaya. Pembahasan dilakukan untuk mengatur ulang tata pameran di museum agar pengunjung bisa merasakan kebesaran Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Kepala Museum Sriwijaya Nur Yasin melalui Kasih Museum Sriwijaya Dia Anggraini mengatakan kajian alur cerita yang dibahas stakeholder merupakan rangkaian dalam mendesain ulang tata pameran Museum Sriwijaya. Sebab desain tata pameran saat ini dilakukan sejak 10 tahun lalu. Lebih jauh kata dia, penguatan alur cerita difokuskan pada kebesaran Kerajaan Sriwijaya yang menjangkau dunia. Hal ini bisa dilihat dari peninggalan prasasti Nalanda di India dan prasasti Ligor di Thailand. Tahun ini kita lebih fokus kepada pembuatan alur ceritanya dulu, belum kepada tahap desain tata pamerannya. Kenapa? Kesannya kok kayaknya berubah stepnya nih kok alur cerita kenapa nggak langsung eksekusi aja? Enggak, karena Museum Sriwijaya ini kan yang dimiliki Museum Sriwijaya bukan hanya Sumatera Selatan nih. Sriwijaya itu dimiliki oleh dunia gitu. Jangan sampai kita memberikan sajian kepada masyarakat umum itu salah. Kalau kemarin kan Museum Sriwijaya tema besar itu adalah kebesaran Kerajaan Sriwijaya. Subtemanya itu dari Prasriwijaya, Masa Sriwijaya dan Pasca Sriwijaya. Nah, sekarang tema besar yang kita angkat adalah Sriwijaya untuk dunia. Nah, itu yang akan kita angkat. Apa sih sebenarnya nilai-nilai besar apa yang dimiliki Sriwijaya pada masa lampau yang sampai sekarang kita masih bisa lihat, bisa kita rasakan, dan nilai itu bisa kita teruskan. Sementara itu, Koordinator Program Studi Strata 1 Pendidikan Sejarah Unsri, Dr. Saripudin merekomendasikan pengelola Museum Sriwijaya untuk memanfaatkan platform media digital secara intens. Tujuannya agar masyarakat bisa tetap memahami cerita sejarah tanpa harus datang ke museum. Jadi konsep digitalisasi museum ini adalah memindahkan audio, gambar ke dalam konsep digital. Jadi kita tuh memodernisasi. Jadi orang bisa kunjungan tanpa, apalagi masa pandemi seperti sekarang, tidak harus ke museum. Tetapi kita tetap mengharapkan mereka datang ke museum suatu saat. Jadi orang tahu museum ini diharapkan memiliki kekuatan punya website yang bagus, punya media sosial yang bagus, dan seterusnya. Reporter dan juru kamera Sri Depi, Valpres.com. Pemirsa, Idwar Alamsyah secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Lahat. Terpilihnya Idwar saat temu karya yang dilaksanakan di Villa Seganti Setungguan Lahat di Kota Pagaralam. Ketua Karateker Karang Taruna Kabupaten Lahat, Maulidini, secara resmi menyerahkan bendera Karang Taruna kepada Ketua terpilih Idwar Alamsyah di Villa Seganti Setungguan Lahat yang ada di Kota Pagaralam. Maulidini menjelaskan, Idwar Alamsyah terpilih secara aklamasi pada temu karya Karang Taruna Kabupaten Lahat. Terpilihnya Idwar dikarenakan hingga batas waktu yang ditentukan, hanya ada satu nama yang mendaftar. Untuk itulah sesuai ADART Karang Taruna, maka ditetapkan Idwar Alamsyah Ketua terpilih untuk memimpin Karang Taruna Kabupaten Lahat periode 2021 sampai dengan 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 31 Juli 2021 telah terlaksana temu karya Karang Taruna Kecamatan Kabupaten Lahat yang dilaksanakan hari ini, yang sudah dibuka oleh Pak Sekda dan dihadiri juga oleh unsur-unsur dinas sosial. Dan alhamdulillah proses pelaksanaan dengan sidang-sidang pleno dengan proses pentahapan sesuai dengan ADART Karang Taruna dan Permensos, kita sudah mendapatkan ketua terpilih Bung Idwar Alamsyah. Sementara itu, Ketua terpilih Idwar Alamsyah mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus kecamatan,
karena telah memberikan amanah kepadanya. Dia bersama pengurus lainnya akan segera melakukan konsolidasi organisasi dan siap bersinergi dengan Pemkab Lahat demi kemajuan bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana pada Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Lahat dan kepada pengurus Taruna Kecamatan yang telah memilih saya dan mempercayakan kepada saya memimpin organisasi Karang Taruna Kabupaten Lahat periode tahun 2021 dan tahun 2026. Selanjutnya kita akan melakukan konsolidasi ke tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa di 360 desa se-Kabupaten Lahat. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumatera Selatan bersama para mitra kemarin menyelenggarakan kegiatan Lokarya Penyadar Tahuan Penyusunan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumsel di Hotel Windam Komplek Opimol. Keberadaan ekosistem gambut di Sumsel menjadi hal yang wajib untuk dilindungi, sehingga perlunya upaya-upaya pelestarian dan perlindungan ekosistem gambut terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti yang dilakukan Senin kemarin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang memulai proses penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut atau RPPEG dengan menggelar lokakarya penyadar tahuan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan. Acara yang dilaksanakan secara luring dan daring ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan dan memperkuat pemahaman para pihak tentang urgensi perencanaan ekosistem gambut dan proses yang harus ditempuh dalam menyusun RPPEG pada tingkat provinsi maupun kabupaten. Melalui lokakarya ini diharapkan akan terhimpun informasi awal mengenai ketersediaan data dan informasi yang relevan dalam penyusunan RPPEG Provinsi Sumatera Selatan. Dalam sambutannya mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Kabid Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Dr. Andes Wilman SHMH menyampaikan, lokakarya ini dilakukan dengan melihat perlunya upaya-upaya pelestarian dan perlindungan ekosistem gambut. Penyusunan upaya pengelolaan ekosistem gambut Sumsel ini disusun untuk 30 tahun ke depan, 2020 sampai 2049, dengan mengacu Kepala Kepmet LHK untuk mendukung RPPEG nasional. Selain itu, upaya lainnya juga dilakukan guna pemanfaatan, perlindungan, dan pendayagunaan ekosistem gambut, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang terjadi, sehingga wawasan kita akan terbuka secara jelas betapa pentingnya ekosistem lahan gambut di Sumatera Selatan. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Menantu mendiang Aki Ditio, Rudi Sutadi memastikan dana hibah sebesar 2 triliun rupiah tidak goib. Hal itu diungkap Rudi saat mendampingi istrinya Herianti usai diperiksa Polda Sumsel selama hampir 9 jam kemarin malam. Menantu mendiang Aki Ditio yang juga suami Herianti, Rudi Sutadi memastikan dana yang disiapkan untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan tersimpan di Bank Singapura. Hal ini membantah pemberitaan dari sejumlah media massa yang menyebutkan jika dana hibah tersebut hoax alias bohong. Dari hasil pantauan palpres.com, pemeriksaan terhadap Herianti memakan waktu sekitar 9 jam. Anak bungsu Akidi ini baru keluar dari ruang penyidik Polda Sumsel sekitar pukul 11 malam tadi. Rudi mengaku keterlambatan pemberian dana dikarenakan proses pencairan memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Untuk itulah dia meminta publik untuk bersabar karena proses pencairan dana sebesar 2 triliun rupiah membutuhkan waktu. Sementara itu Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri mulai membuka suara terkait dana hibah dari mendiang Aki Ditio. Jenderal Bintang 2 ini tetap berpikir positif. Jika dana tersebut sudah diserahkan, dia pun akan berusaha berikhtiar menyalurkan kebaikan dari salah seorang warga yang ingin membantu penanggulangan COVID-19 kepada masyarakat Sumsel. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com.
Kabar terbaru yang diterima palpres.com, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendapati biliet giro yang diberikan Heriati, anak bungsu Akiditio, tidak sampai 2 triliun rupiah atau tidak sesuai dengan angka yang tertera di biliet giro tersebut. Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri melalui Kabid Humas Kombes Pol Supriyadi mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak Bank Mandiri wilayah Sumatera Selatan, namun didapati jika saldo yang ada di biliet giro tidak cukup. Lanjut kata dia, pihak bank tidak bisa memberikan data secara terperinci karena menjaga kerahasiaan data dari nasabah bersangkutan. Terkait Heriati sendiri saat ini masih berstatus saksi dalam kasus dana hibah 2 triliun rupiah. Pihaknya bakal melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menyamakan dari keterangan saksi Herianti dengan lainnya. Sementara itu, menurut agenda hari ini Heriati bakal diperiksa kembali, tapi kondisinya kurang sehat sehingga pemeriksaan ditunda. Kita sampaikan perkembangan terakhir bahwa hasil koordinasi dan pengecekan kepada Bank Mandiri yang ada di Sumsel sesuai dengan biliet giro yang diberikan oleh saudara Haryanti, ya, kita mendapat klarifikasi dari pihak bank bahwa saldo yang tertera ada di rekening tersebut saldonya tidak cukup. Terkait dengan perkembangan penanganan kasusnya, kita akan dalami tahap berikutnya, ya, baik itu dari pihak perbankan maupun pihak-pihak lain yang nantinya akan kita mintakan keterangan terkait dengan keterangan yang diberikan oleh Ibu Haryanti. Jadi akan kita cross check antara keterangan saudari Haryanti dengan keterangan yang lainnya. Jadi kemudian rencananya akan kita lanjutkan hari ini, namun yang bersangkutan kondisinya kurang sehat sehingga ditunda untuk pemeriksaan pada hari ini. Di tempat yang sama, Ditreskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Hisar Sialagan menambahkan, pihaknya saat ini sedang memperkuat alat bukti dengan mencari beberapa saksi lainnya. Oleh karena itu, pihaknya akan menyurati Bank Indonesia, meminta izin untuk mengetahui rincian saldo yang ada di rekening biliet giro tersebut dan lainnya untuk memperkuat bukti. Oh, tentunya kita selalu membuka seperti seluruh masyarakat tahu, rekan-rekan tahu bahwa SPKT selalu ada terbuka apabila ada korban-korban yang mungkin merasa dirugikan oleh yang bersangkutan, silakan melapor ke Polda Sumsel. Sampai saat ini yang bisa kami sampaikan bahwa status yang bersangkutan masih saksi. Kami masih memperkuat alat bukti. Beberapa ahli pidana kami juga sudah periksa. Kemudian kami berkoordinasi karena Undang-Undang Karyasan Bank yang menyangkut nama, jumlah, saldo, angka, kemudian nomor rekening itu adalah terlindungi dalam Undang-Undang Karyasan Bank. Kita prosesnya harus menunggu izin dari BI. Hari ini surat sudah kita buat dan segera kita layangkan. Kita menunggu izin untuk kita gali keterangan lebih dalam. Pihak bank sesuai dengan ketentuan mereka hanya bisa menyebutkan ketentuan perbankan, ya, bahwa saldo tidak mencukupi dari angka biliet giro itu. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.